Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincentian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Francius Suprijadi CM. Mari kita simak bersama renungan hari ini. Damai bagimu, salam Vincentian. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 6 ayat 62 sampai dengan ayat 69. Dikisahkan para banyak murid Tuhan Yesus yang lalu mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan Yesus setelah Yesus menyampaikan pengajaran tentang roti hidup, bahwa Yesus adalah roti hidup yang menjadi makanan dan minuman bagi murid-muridnya. Yesus yang menyampaikan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan banyak para murid lalu, bagaimana dia bisa memberikan dagingnya untuk kita makan? Ini perkataan yang keras. Lalu mereka sungguh banyak tidak mengerti, lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, memang ajaran tentang tubuh dan darah Tuhan kadang membuat kita atau bahkan sering terus bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan? Paling tidak kita bisa merenungkan atau mencernanya dalam dua situasi. Yang pertama, bahwa Tuhan ingin kita menerima Dia, memakan dan meminum tubuh dan darahnya, menerima, memasukkan Tuhan sendiri sang hidup ke dalam hidup kita. Artinya hidup kita sungguh dipenuhi, diwarnai dengan Tuhan sendiri. Artinya dipenuhi dengan Tuhan, bahwa seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu perintah-perintahnya, itu sungguh kita hidupi, kita lakukan, kita laksanakan. Itulah artinya kita menyantap tubuh dan darah Tuhan. Sehingga sungguh lalu, karena hidup kita, pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, lalu kita sungguh-sungguh menerima sang hidup sendiri, lalu kita beroleh hidup, dan hidup yang kekal. Dan situasi kedua, saudara, kita menyambut tubuh dan darah Tuhan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, atas kuasa Allah yang diberikan kepada gereja, imam tertahbis lalu mengkonsegrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan sungguh saudara, itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Secara akal manusiawi aneh, sulit diterima dan dimengerti. Tetapi saudara, Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Secara kuasa, Ekaristi didirikan, diinstal oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ketika Yesus makan bersama murid-muridnya terakhir kali, Yesus memecah roti lalu mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Dan ketika para murid menyantapnya, ya itu adalah tubuh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Ketika Tuhan Yesus mengambil piala berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku, minumlah. Dan sungguh, lalu yang diminum para rasul adalah darah Tuhan.
kuasa Ekaristi ini Tuhan limpahkan kepada para rasul penggantinya, dan lalu kepada para imam tertahbis yang melanjutkan kepemimpinan para rasul. Dan secara nyata, saudara yang terkasih, Tuhan menuntun kita, membantu kita untuk mengerti dan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam Ekaristi melalui mujizat-mujizat yang sudah sekian banyak terjadi. Dari mujizat di Luciano, Italia tanggal tahun 700-an, di mana hosti dan anggur yang sudah dikonsekrer oleh imam lalu menjadi sungguh daging dan darah. Dan setelah gereja sungguh menelitinya sekian lama, lalu memang itu daging dan darah manusia. Tuhan mau meneguhkan umatnya ketika dalam keraguan. Dan banyak mujizat Ekaristi lainnya, di mana hosti yang sudah diberkati, sudah dikonsekrer, tidak pernah hancur. Ada juga mujizat lalu hostinya menjadi banyak. Di abad 20 ya, juga masih terjadi mujizat-mujizat Ekaristi. Kalau kita googling ya, di Google, ada banyak kisah-kisah itu. Di Meksiko, di India, dan di berbagai tempat. Saudara, semua mujizat Ekaristi yang terjadi sejak awal gereja sampai hari ini, Tuhan mau tunjukkan untuk kita mengerti dan menerima apa yang oleh akal budi kita manusia tidak mudah dimengerti, atau mungkin bahkan tidak bisa dimengerti. Tapi sungguh kuasa Allah melampaui segala hal yang duniawi. Ada hal yang tidak bisa kita mengerti atau bahkan tidak akan pernah kita mengerti. Kalau seperti Santo Agustinus mengatakan, nanti kalau kita ketemu Tuhan dan Tuhan memberi jawaban, kita akan baru mengerti ketika kita beristirahat dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti pada akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada 12 rasul, lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga akan pergi meninggalkan aku? Lalu Simon Petrus menjawab kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, apa yang dikatakan Petrus mewakili iman kita. Kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, sabdanya adalah kebenaran dan hidup. Dan memang sabda Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Apa yang dikatakan, apa yang disabdakan, benar terjadi. Termasuk saudara, janji akan kebangkitan badan dan hidup kekal bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Karena itu saudara, manakala kita masih dalam kebimbangan, manakala kita masih dalam ketidakmengertian akan Tuhan, termasuk akan ajaran tentang roti hidup, akan Ekaristi Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kita santap dan kita minum, mari kita tetap dengan rendah hati memohon rahmat Tuhan, menyadari kemanusiaan kita, bahwa kita manusia. Tuhan, aku manusia. Sungguh kecil pikiranku untuk bisa mengerti betapa luasnya, betapa besarnya Engkau. Untuk kita lalu
dengan rendah hati juga tunduk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, semoga aku mengerti. Dan kalau toh tidak mengerti, atau kalau toh kita tidak mengalami mukjizat-mukjizat atau hal-hal yang luar biasa yang mungkin banyak dialami oleh orang lain, saudara, Yesus bersabda, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tidak mengalami hal yang luar biasa, bahkan tidak mengerti, namun percaya. Saudara, Tuhan sungguh mencintai kita yang tetap percaya dan setia. Terlebih kita yang mungkin tidak mengalami apa-apa, tapi tetap setia dan percaya. Tuhan tahu siapa anak-anaknya yang setia dan percaya kepadanya. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, meneguhkan kita, membuat kita selalu setia dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.